Selamat datang di channel Pak Dedian, tempat di mana kebijaksanaan leluhur Jawa kembali dihidupkan lewat cerita, pemahaman, dan makna mendalam tentang kebudayaan Jawa, spiritual Jawa, weton, serta motivasi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk panjenengan semua, semoga hari ini selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Sedulur Pahing, jika Januari ini hatimu sering bergetar tanpa sebab, jika langkahmu terasa berat, namun harapan justru makin jelas, itu bukan kebetulan. Dalam primbon Jawa, bulan Januari adalah gerbang pembuka takdir, dan bagi weton Pahing, ini adalah waktu panen yang ditunda lama oleh semesta. Rezeki tidak datang dengan suara gaduh, ia datang diam-diam, menyentuh jiwa yang kuat menahan sabar. Weton Pahing dikenal dalam ilmu titen Jawa sebagai weton yang membawa energi panas, namun bukan panas yang liar. Panas Pahing adalah panas kesadaran, panas tanggung jawab, panas batin yang membuat pemiliknya tidak bisa hidup setengah-setengah. Orang Pahing jarang nyaman dengan hidup yang asal jalan. Hatinya selalu tergerak untuk memikul beban, meski seringkali beban itu bukan miliknya sendiri. Inilah mengapa Pahing kerap terlihat kuat dari luar, namun menyimpan kelelahan yang jarang terucap. Api Pahing bukan api yang membakar sembarang, ia adalah api penjaga. Api yang berdiri di depan gerbang hidup, menghanguskan kesialan sebelum masuk terlalu dalam, membersihkan jalan dari energi kotor, dan menguji siapa saja yang berniat buruk. Karena itulah, hidup Pahing sering dipenuhi ujian, bukan karena semesta membenci, melainkan karena semesta mempercayai kekuatan batinnya. Dalam hitungan Jawa, bulan Januari bukanlah sekedar pergantian angka tahun. Januari adalah bulan pembuka segel nasib, bulan di mana alam halus bergerak pelan namun pasti. Leluhur percaya, apa yang lama tertahan akan mulai mencari jalannya sendiri. Doa-doa yang dulu dipanjatkan dalam diam, niat baik yang tak pernah diumumkan, serta kesabaran yang dipeluk dalam sepi, semuanya mulai ditagih oleh semesta pada bulan ini. Bagi weton Pahing, pertemuan antara Januari dan energinya bukan kebetulan. Ini adalah pertemuan waktu suci, saat panas batin Pahing diselaraskan dengan gerak awal tahun. Apa yang dulu ditanam dengan peluh, kerja keras tanpa sorotan, tanggung jawab tanpa pujian, kesetiaan tanpa balasan, mulai menunjukkan hasilnya satu persatu, bukan sekaligus, bukan pula dengan sorak-sorai, melainkan perlahan, rapi, dan terasa nyata. Namun leluhur selalu mengingatkan satu hal penting, panen Pahing tidak selalu langsung berupa uang. Kadang ia datang sebagai pintu yang tiba-tiba terbuka, sebuah pertemuan yang mengubah arah hidup, sebuah kesempatan yang tampak kecil, namun jika diambil dengan niat bersih, akan mengalirkan rezeki panjang. Inilah ciri khas rezeki Pahing. Ia menguji keberanian untuk melangkah, bukan hanya kemampuan untuk menerima. Maka, jika di bulan Januari ini hatimu terasa lebih peka, langkahmu seolah diarahkan, dan hidupmu seperti dipanggil menuju sesuatu yang lebih besar, jangan ragu, itu bukan ilusi. Itu adalah tanda bahwa waktu sucimu sedang dimulai. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya rabbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang, mari kita bahas weton Pahing bakal panen rezeki. Siap? Mari lanjut. Sedulur Pahing, jika menjelang bulan Januari hidupmu terasa semakin berat, jangan tergesa menyebutnya kesialan. Jika hari-harimu dipenuhi kesalahpahaman yang seolah datang bertubi-tubi, jika batinmu sering lelah meski tubuh masih sanggup melangkah, dan jika kerja kerasmu seperti hilang ditelan sepi tanpa penghargaan, ketahuilah satu hal penting, itu bukan hukuman dari semesta. Itu adalah proses penyaringan yang hanya diberikan kepada jiwa-jiwa yang akan dinaikkan derajatnya.
Leluhur Jawa sejak dulu meyakini bahwa weton pahing adalah weton yang membawa beban besar sekaligus potensi besar. Karena itu, pahing tidak pernah dinaikkan nasibnya secara tiba-tiba. Sebelum pintu rezeki besar dibuka, batinnya harus lebih dulu ditempa. Sebab rezeki yang besar jika jatuh pada jiwa yang belum kuat tidak akan menjadi berkah, melainkan petaka. Ia bisa berubah menjadi kesombongan, pertengkaran, bahkan kehancuran yang datang pelan-pelan tanpa disadari. Maka ujian pahing seringkali datang dalam bentuk yang halus namun menyakitkan. Bukan berupa kemiskinan ekstrim, melainkan rasa tidak dianggap. Bukan berupa kegagalan total, melainkan usaha yang nyaris berhasil namun tertahan. Inilah ujian paling berat bagi pahing, karena hatinya terbiasa bertanggung jawab dan ingin melihat hasil dari jerih payahnya. Di titik inilah banyak orang menyerah, menyalahkan keadaan, atau memilih jalan pintas yang tampak menguntungkan namun penuh risiko batin. Namun bagi pahing yang mampu bertahan, ujian ini justru menjadi tangga. Ketika kamu memilih diam tanpa membalas hinaan, saat kamu tetap jujur meski peluang untuk curang terbuka lebar, dan ketika kamu tetap lurus meski jalan belok tampak lebih cepat, saat itulah semesta mulai mencatat namamu dengan tinta yang berbeda. Leluhur menyebut fase ini sebagai waktu pengukuhan batin, saat karakter diuji lebih keras daripada nasib. Percayalah, tidak ada satupun kesabaran pahing yang terbuang. Setiap air mata yang ditahan, setiap amarah yang diredam, dan setiap niat baik yang tetap dijaga meski disakiti, semuanya sedang menumpuk menjadi energi panen. Dan ketika Januari tiba, energi itulah yang mulai mencari jalannya sendiri. Pintu rezeki yang lama terkunci akan mulai berderit terbuka, bukan karena kamu memaksa, melainkan karena kamu layak untuk melangkah naik. Jika hari ini hidupmu terasa diuji, jangan gentar. Bagi pahing, ujian bukan tanda ditinggalkan, melainkan tanda bahwa derajatmu sedang disiapkan untuk dinaikkan. Di bulan Januari, alam bergerak dengan irama yang berbeda. Dalam perhitungan Jawa, ini adalah waktu ketika energi kehidupan kembali mengalir dari arah timur, arah terbitnya matahari, arah lahirnya harapan, dan arah dimulainya nasib baru. Bagi weton pahing, keselarasan ini bukan kebetulan. Energi panas yang selama ini terpendam di dalam batin pahing menemukan jalurnya, seolah diarahkan untuk mulai bekerja, membuka jalan yang sebelumnya tertutup rapat. Pada fase inilah, banyak pahing akan merasakan perubahan yang sulit dijelaskan dengan logika semata. Tiba-tiba muncul tawaran kerja yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Pelanggan datang tanpa dicari, seolah dituntun oleh tangan tak terlihat. Ide usaha jatuh begitu saja ke dalam pikiran, terasa sederhana namun terus terngiang, seakan ada dorongan halus yang meminta untuk diwujudkan. Bahkan bantuan bisa datang dari orang yang sebelumnya tidak pernah dikenal, namun hadir tepat saat dibutuhkan. Leluhur Jawa mengingatkan, semua itu bukan kebetulan kosong. Itu adalah balasan dari niat baik yang selama ini dijalani tanpa pamer. Setiap kerja keras yang dilakukan tanpa mengeluh, setiap bantuan yang diberikan tanpa berharap balasan, dan setiap doa yang dipanjatkan dalam sunyi, semuanya mulai kembali dalam bentuk yang berbeda. Rezeki pahing memang jarang datang dengan ledakan besar. Ia datang pelan, rapi, dan terasa pas dengan kebutuhan batin. Satu hal yang perlu dipahami oleh sedulur pahing adalah bahwa rezekimu di bulan Januari bersifat berantai. Tidak turun sekaligus, tidak pula membuatmu langsung melompat jauh. Sebaliknya, ia diuji melalui pintu-pintu kecil. Satu kesempatan sederhana dibuka lebih dulu. Jika kamu menyambutnya dengan rasa syukur, tanpa meremehkan karena terlihat kecil, maka pintu berikutnya akan terbuka dengan sendirinya. Namun, jika pintu kecil itu diabaikan karena dianggap tidak seberapa, aliran rezeki bisa kembali melambat. Inilah ujian halus bagi pahing. Bukan ujian kesabaran seperti sebelumnya, melainkan ujian kepekaan dan kerendahan hati. Januari mengajarkan bahwa awal yang besar selalu berangkat dari langkah yang tampak sederhana. Ketika kamu mau bergerak, mau belajar,
dan mau menerima dengan hati bersih, semesta akan menambah jalannya sedikit demi sedikit. Percayalah, rezeki pahing di bulan Januari bukan kebetulan musiman. Ia adalah hasil dari rangkaian panjang kesabaran yang kini menemukan momentumnya. Teruslah melangkah tanpa tergesa. Setiap pintu yang terbuka adalah tanda bahwa kamu sedang diarahkan menuju panen yang lebih luas, lebih stabil, dan lebih berkah. Di titik inilah, banyak sedulur pahing tanpa sadar tergelincir. Bukan saat hidup susah, bukan ketika rezeki tertahan, melainkan justru ketika keadaan mulai membaik. Saat dompet mulai hangat, ketika usaha terasa lancar, dan hidup perlahan naik derajat, ada satu ujian halus yang datang diam-diam, ujian kesombongan. Leluhur Jawa sejak dulu sudah mewanti-wanti, karena inilah titik paling rawan bagi weton pahing. Energi pahing dikenal sangat kuat, namun juga sangat sensitif. Ia seperti api yang menyala stabil, mampu menghangatkan dan menerangi, tetapi mudah berubah jika tidak dijaga. Ketika rezeki mulai mengalir dan pengakuan datang dari berbagai arah, ego bisa tumbuh tanpa disadari. Bukan dalam bentuk kesombongan besar yang mencolok, melainkan sikap kecil yang tampak sepele. Merasa lebih benar, merasa lebih berjasa, atau mulai meremehkan orang-orang yang dulu setara. Karena itulah, leluhur menitipkan pesan sederhana namun berat maknanya. Aja gumede, aja ngremehake wong liyo. Jangan merasa paling besar, dan jangan merendahkan siapapun. Sebab dalam pandangan Jawa, rezeki bukan semata hasil usaha manusia, melainkan titipan alam dan restu Gusti. Ketika sikap batin berubah, aliran rezeki pun ikut berubah arah. Kesombongan sekecil apapun pada diri pahing bisa menutup aliran yang sedang terbuka. Rezeki yang tadinya lancar bisa mendadak seret. Kesempatan yang hampir digenggam bisa tiba-tiba menjauh. Bahkan lebih dari itu, sikap meremehkan bisa mengundang sengkolo iri. Energi negatif yang lahir dari rasa dengki orang lain, yang mudah menempel pada pahing yang lupa menjaga rendah hati. Leluhur percaya, pahing yang tidak menjaga sikap akan sering merasa aneh. Uang datang tapi cepat habis. Usaha berjalan tapi selalu ada masalah. Atau hubungan rusak tanpa sebab jelas. Itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa batin mulai naik, sementara kerendahan hati tertinggal. Karena dalam hukum alam Jawa, keseimbangan adalah segalanya. Sebaliknya, rezeki pahing akan tetap aman dan mengalir panjang jika hatinya dijaga tetap rendah. Bersikaplah lembut dalam lisan, tenang dalam sikap, dan sederhana dalam penampilan. Tidak perlu menceritakan semua keberhasilan, tidak perlu menunjukkan semua pencapaian. Biarkan hasil berbicara dengan sendirinya. Ingatlah selalu, sedulur pahing. Semakin tinggi nasibmu diangkat, semakin dalam pula kakimu harus menapak ke bumi. Karena rezeki sejati bukan yang membuatmu merasa lebih tinggi dari orang lain, melainkan yang membuat hidupmu lebih tenang, lebih cukup, dan lebih berkah. Sedulur pahing, panen yang datang di bulan Januari bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal dari aliran rezeki yang lebih panjang. Namun, leluhur Jawa selalu mengingatkan, rezeki yang sudah terbuka bisa kembali tertutup jika batin pemiliknya lengah. Karena itulah, pahing diajari bukan hanya cara mencari rezeki, tetapi cara menjaga agar panen tidak terputus di tengah jalan. Amalan pertama yang sering dianggap sepele namun sangat kuat pengaruhnya adalah menjaga kebersihan rumah. Dalam kepercayaan Jawa, rumah bukan sekadar tempat berteduh, melainkan wadah energi. Rumah yang bersih memudahkan rezeki singgah, sementara rumah yang kotor dan berantakan membuat aliran keberkahan enggan menetap. Bagi pahing, kebersihan bukan hanya soal fisik, tetapi juga niat, membersihkan rumah sambil menata batin agar tetap jernih. Amalan berikutnya adalah menutup malam dengan doa sederhana. Tidak perlu panjang, tidak perlu lantang. Cukup beberapa kalimat tulus sebelum tidur, memohon perlindungan, memohon kelancaran, dan memohon agar hati dijauhkan dari sifat yang merusak rezeki. Leluhur percaya,
Doa malam pahing adalah waktu ketika batin paling jujur, dan kejujuran itulah yang didengar oleh semesta. Selain itu, pahing dianjurkan untuk menghindari emosi berlebih. Amarah, iri, dan kecewa yang dipelihara terlalu lama bisa menjadi lubang halus tempat rezeki bocor tanpa disadari. Bukan berarti pahing tidak boleh marah, melainkan tidak membiarkan emosi menguasai arah hidup. Menahan diri bukan kelemahan, melainkan pagar gaib yang melindungi apa yang sudah didapatkan. Satu hal yang juga sangat ditekankan leluhur adalah tidak menceritakan semua keberhasilan. Rezeki pahing memiliki sifat cepat naik, namun juga cepat turun jika terlalu diumbar. Bukan karena orang lain jahat, melainkan karena tidak semua mata mampu melihat keberhasilan dengan hati bersih. Menyimpan sebagian cerita adalah bentuk ikhtiar batin agar aliran rezeki tetap aman. Leluhur Jawa meyakini, rezeki pahing akan stabil jika diniatkan sebagai titipan, bukan milik mutlak. Ketika setiap hasil usaha dipandang sebagai amanah, hati akan lebih ringan. Yang sedikit terasa cukup, yang besar tidak membuat lupa diri. Dari sinilah muncul rasa syukur yang sejati. Syukur yang tidak hanya diucapkan, tetapi dirasakan dalam cara hidup sehari-hari. Ingatlah, sedulur pahing. Panen yang dijaga dengan batin bersih akan tumbuh menjadi keberkahan panjang. Namun, panen yang dijaga dengan ego akan cepat layu. Maka, rawatlah batinmu, sebagaimana kamu merawat rezekimu, agar aliran yang sudah terbuka tidak pernah benar-benar tertutup. Sedulur pahing, sejak awal takdirmu memang bukan takdir yang instan. Hidupmu tidak diciptakan untuk jalan pintas, tidak pula untuk keberhasilan yang datang tiba-tiba tanpa proses. Langkahmu sering terasa lambat, bukan karena kamu lemah, melainkan karena kamu selalu diminta berhati-hati. Hidupmu terasa berat karena kamu sering memikul tanggung jawab yang bahkan bukan bagianmu. Dan di balik semua itu, ada kelelahan batin yang jarang kamu ceritakan kepada siapapun. Dalam perjalanan panjang itu, seringkali kamu merasa seperti berjuang sendirian. Usahamu tidak selalu terlihat. Pengorbananmu kerap dianggap biasa. Bahkan ada masa ketika kamu bertanya dalam hati, apakah semua kesabaran ini benar-benar akan dihargai? Namun leluhur Jawa percaya, pahing adalah weton pejuang. Jiwa yang ditempa bukan untuk cepat sampai, tetapi untuk tahan lama. Januari menjadi penanda penting dalam perjalananmu. Bukan sekadar pergantian bulan, melainkan isyarat bahwa semesta mulai mengakui apa yang selama ini kamu jalani dalam diam. Apa yang dulu terasa sepi, kini mulai direspon. Apa yang dulu tertunda, kini mulai bergerak. Bukan dengan gegap gempita, melainkan dengan tanda-tanda halus yang hanya bisa dirasakan oleh batin yang peka. Di fase inilah, kamu mulai menyadari bahwa kamu tidak lagi berjalan sendirian. Ada energi pelindung yang mengiringi setiap langkahmu, menjaga agar kamu tidak jatuh terlalu dalam. Ada tangan tak terlihat yang menahan ketika kamu hampir menyerah, yang mempertemukanmu dengan orang-orang tepat di saat yang tepat. Semua ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari penjagaan gaib yang memang disiapkan untuk pahing yang sudah lulus ujian. Namun, leluhur selalu mengingatkan, perlindungan ini akan tetap menyertai selama kamu menjaga kelurusan jalan. Selama niatmu tetap bersih, selama langkahmu tidak melukai, dan selama hatimu tidak dikuasai kesombongan, panen yang datang tidak akan berhenti di satu musim saja. Ia akan menjadi awal dari keberkahan panjang yang mengalir pelan, namun pasti. Maka, jangan terburu ingin terlihat berhasil. Tidak perlu membandingkan hidupmu dengan siapapun. Pahing tidak diciptakan untuk menjadi yang tercepat, melainkan yang paling kuat bertahan. Dan ketika waktunya tiba, semesta tidak setengah-setengah dalam membalas. Sedulur pahing, jika hari ini kamu masih melangkah dengan sabar dan tetap lurus meski godaan belok terbuka lebar, yakinlah satu hal, panen yang kamu terima bukanlah kebetulan sesaat. Itu adalah pengakuan atas perjuangan panjangmu dan awal dari hidup yang lebih tenang, lebih cukup, dan lebih bermakna. Sedulur pahing, jika di bulan Januari ini hidupmu terasa bergerak ke arah yang berbeda, lebih ringan, lebih terbuka, atau justru penuh tanda yang tidak biasa, jangan biarkan rasa takut mengambil alih hatimu. Perubahan yang datang bukanlah ancaman, melainkan jawaban. Rezeki yang mulai mengetuk pintu hidupmu bukan untuk menguji seberapa tinggi egomu, tetapi untuk meneguhkan satu hal penting, bahwa kesabaranmu selama ini
tidak pernah sia-sia. Leluhur Jawa mengajarkan, rezeki sejati tidak pernah datang untuk membuat seseorang lupa diri. Ia datang sebagai pengingat bahwa setiap niat baik, sekecil apapun, selalu dicatat oleh semesta. Maka ketika Januari menghadirkan aliran yang lebih lancar, terimalah dengan tenang. Tidak perlu terburu-buru merasa menang, tidak pula takut kehilangan. Sikap tenang adalah kunci agar rezeki merasa aman tinggal lebih lama. Gunakan apa yang kamu terima dengan bijak. Rezeki bukan hanya tentang apa yang masuk ke dalam genggaman, tetapi tentang bagaimana kamu mengelolanya. Sedikit yang dikelola dengan hati bersih akan terasa lapang, sementara banyak yang disertai kegelisahan hanya akan menambah beban batin. Bagi Pahing, kebijaksanaan adalah pagar paling kuat agar keberkahan tidak bocor di tengah jalan. Ingat selalu wejangan ini, rezeki sejati tidak membuatmu tinggi, melainkan membuatmu lebih bersyukur. Ia tidak mendorongmu untuk merasa lebih dari orang lain, tetapi mengajarkanmu untuk lebih peka, lebih peduli, dan lebih sadar akan peranmu di dunia. Ketika rasa syukur tumbuh, rezeki akan menemukan jalannya sendiri untuk terus mengalir, tanpa perlu dipaksa. Jika kamu adalah Pahing dan kisah ini terasa kena di hatimu, jangan buru-buru menganggapnya sebagai sugesti. Dalam kepercayaan Jawa, rasa nyambung batin bukanlah kebetulan. Itu adalah tanda bahwa frekuensi hidupmu sedang selaras dengan apa yang sedang digerakkan oleh semesta. Apa yang kamu rasakan adalah panggilan halus agar kamu lebih siap menerima, bukan hanya secara lahir, tetapi juga secara batin. Maka, melangkahlah ke hari-hari berikutnya dengan keyakinan yang tenang. Jangan ragu pada prosesmu sendiri. Panen yang datang di bulan Januari ini bukan hasil keberuntungan sesaat, melainkan hasil dari perjalanan panjang yang telah kamu lalui dengan sabar dan lurus. Dan selama kamu tetap menjaga niat, menjaga sikap, serta menjaga hati, rezeki akan selalu tahu kemana ia harus pulang. Karena bagi sedulur Pahing, rezeki tidak pernah salah alamat. Ia memang sudah dijadwalkan oleh semesta untuk menemukan pemiliknya pada waktu yang tepat. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.